Kehidupan Abdurrahman Wahid penuh dinamika. Ketokohannya tidak terbatas pada sikapnya yang kadang terkesan kontroversial. Gus Dur memang memiliki berbagai pemikiran jauh yang kadang belum sepenuhnya bisa kita terima saat ini. Apalagi cara Gus Dur melontarkan gagasan seringkali tajam menukik. Barangkali lantaran budayawan ini tak terbiasa terikat dengan metodologi. Namun kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya lah ia hanya lebih memerankan logika daripada rasa. Sebagai budayawan, Abdurrahman Wahid pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode tahun 1984-1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Juri. Apa yang menjadi proses transisi? Nah, sebagai akibat maka terjadi relativisasi nilai. Jadi nilai itu menjadi relatif. Nah, diharapkan dengan terjadinya proses relativisasi nilai itu, maka dalam jangka panjang nilai-nilai yang luhur, yang esensial dapat kita pertahankan. Lalu etos keilmuan dan penguasaan teknologi akan berkembang sehingga antara keduanya terjadi keseimbangan. Namun yang saya lihat sekarang secara budaya, relativisasi nilai itu bukan hanya berupa melemahnya sejumlah nilai, tapi justru erosi, pengikisan nilai. Itu yang terjadi. Nah, persoalannya adalah kalau pengikisan nilai tetap terjadi dengan deras, maka kita sudah akan mengalami kesenjangan karena pertumbuhan etos keilmuan dan penguasaan atas teknologi belum jadi betul, sementara nilai-nilai yang baik sudah pada berantakan. Nah, akan muncul satu hibrida gitu, yaitu kecenderungan untuk melakukan jalan pintas mencapai sesuatu tanpa menghiraukan etika dan moralitas. Begitu juga kita akan sampai kepada sikap hidup hedonistik, ya haji mumpung lah. Dulu kita bertetangga ini erat satu sama lain, ini sekarang sudah kalah dengan ikatan pekerjaan. Kita lebih kenal dengan orang sekantor daripada dengan tetangga kanan kiri kita. Ini satu contoh terjadi relativisasi nilai-nilai ya. Di situ nilai guyub ya. Jadi tempatnya dipindah, terjadi proses pengenduran atau pelonggaran ikatan-ikatan sosial. Nah, kalau sebatas itu saja sebetulnya nggak apa-apa. Memang mau tidak mau kita harus memberikan perhatian penuh kepada pekerjaan kita, dan dengan demikian juga kita akan semakin terserap oleh lahan tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita bekerja. Nah, tetapi sekarang yang terjadi adalah ketika kita pisah dengan tetangga kita, tidak begitu tahu tetangga kita, yang terjadi adalah kita juga dirasuki oleh sifat materialistik. Kita dirasuki oleh kebutuhan untuk menumpuk kekayaan, menumpuk ini. Nah, kita nggak peduli lagi tetangga kita. Terus kita pameran kekayaan di tengah-tengah tetangga yang nggak mampu. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan budaya. Kita sebagai orang yang berbeda daripada yang sekitar kita yang belum mencapai tingkat itu umpamanya. Terus mengganggu hubungan-hubungan sosial kita. Jadi yang tadinya cuma longgar sekarang jadi terganggu. Bukan sekedar longgar aja. Nah, itu yang saya maksudkan, keprihatinan kita itu dalam soal-soal seperti itu. Ambil contoh lain, dulu ukuran kita prestasi. Ya, prestasi dalam arti tapi didukung oleh, dan kita sekarang masuk kepada dunia ukuran prestasi yang objektif. Prestasi kerja, prestasi kemampuan berpikir, bertindak, dan sebagainya. Tapi karena ini belum mapan betul proses mengukur segala sesuatu berdasarkan prestasi, lalu muncul berdasarkan koneksi. Kalau ini diteruskan, yang koneksi ini menjadi terlalu, ya, di situ kan terjadi erosi nilai.
bahwa prestasi digantikan kan oleh koneksi, relasi dan sebagainya. Nah, pertimbangan objektif menjadi sikap atau etos ilmiah kita. Dunia ekonomi kita tidak bisa sendirian menangani masalah itu, maka diperlukan cultural properties, perangkat-perangkat budaya. Termasuk juga diperlukan perangkat-perangkat agama untuk menangani masalah kesenjangan ekonomi ini. Nah, saya umpamanya selalu minta dari dulu kepada kalangan agamawan, bahwa kita bicaralah tentang masalah-masalah ekonomi secara benar. Apakah tentang strategi pembangunan ekonomi, apakah tentang konsep-konsep ekonomi teoritik yang digunakan, atau tentang apa saja. Nah, sekarang ini umpamanya saya melalui Nahdlatul Ulama menginginkan munculnya 2000 BPR dalam tempo 20 tahun yang akan datang. Kalau tiap BPR itu nanti bisa memunculkan 100 pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang tangguh gitu ya, dalam 20 tahun, kan akan terjadi munculnya 200.000 pedagang kecil yang tangguh dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu kalangan yang katakanlah bahasa salah tapi ya sudah tanjur salah kaprah ya, pri santri. Nah, pengusaha pri santri yang kuat dalam jumlah sedemikian besar ini akan meningkatkan kemampuan daya beli dari rakyat kecil di bawah, ya, menciptakan pasaran domestik yang kuat. Ini akan membuat konglomerat Cina yang ada itu semakin terkait dengan ekonomi pri. Jadi akan terjadi proses integrasi ekonomi nantinya. Nah, ini agama bisa berperan, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berbicara tentang bank umpamanya, itu tentu menyangkut masalah hukum agama atau pandangan agama tentang bank itu sendiri. Nah, di sini agama harus berkiprah. Belum tentang pengorganisasian bank, belum tentang pembinaan nasabah bank, belum tentang macam-macam aspek lah dari bank. Ya, pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya, fikihnya itu bunyinya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih, ya, jadi additional returns, itu dianggap riba, usuri, dan riba dilarang oleh agama. Ya, nama haramallahu riba wa yurbis shadaqat. Ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman. Pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Nah, di sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori qard. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian berlebih. Pinjaman bank ini adalah pinjaman untuk diputar lagi, untuk diusahakan. Nah, pengusahaan uang mendatangkan hasil ini dibagi dengan diperhitungkan segala macam resiko ini itu ya, bentuknya dalam bentuk pengembalian periodik yang disebut bunga bank. Ya, menurut saya itu bukan riba, karena dia adalah semacam bagi hasil dalam bentuk yang canggih. Nah, jadi itu namanya qirat. Pemutaran uang itu qirat. Jadi dari bukan qard tapi qirat. Pendapat daripada Saudara Abdurrahman Wahid, ya, itu ya beliau itu juga tahu agama. Jadi jangan disangka bahwa beliau itu orang yang tidak tahu agama. Dia itu mengerti itu. Lama itu di Baghdad dia itu. Jadi mengenai soal ini saya kira beliau tidak cuma semaunya saja itu. Adapun yang berhubungan dengan apa itu, ya katakanlah yang dinamakan kirat atau yang kalau itu yang dimaksud itu bagi hasil, nah itu memang dibenarkan di dalam Islam, itu boleh begitulah. Jadi artinya tidak, bahkan juga ini sebentar lagi insya Allah kalau tidak ada halangan akan didirikan Bank Muslim yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Itu saya dengar juga begitu. Itu juga tidak pakai model
model semacam riba atau semacam ronto, itu tidak. Tapi itu juga mesti nanti akan modelnya juga seperti bagi hasil. Bagaimana agama melakukan integrasi dalam kehidupan bangsa secara umum, ya, mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan bangsa secara umum. Kalau kita mau begini, implikasinya adalah bahwa keutuhan dan kesatuan bangsa kita akan lebih mantap lagi prosesnya di kemudian hari. Dengan kata lain, integrasi nasional akan berjalan lebih mulus kalau agama berfungsi membantu bidang-bidang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Demikian juga tentu agama juga memerlukan bantuan bidang-bidang lain. Seperti yang saya katakan tadi, agama dewasa ini sering muncul dalam norma-norma yang kaku. Ya, jadi agama dalam bentuknya yang normatif. Nah, sebetulnya kebudayaan bisa menyumbang kepada agama. Artinya agama belajar dari kebudayaan, kan? Bahwa diperlukan perluasan cakrawala pandang kita. Diperlukan perubahan mendasar dalam orientasi kehidupan bangsa kita dari corak pandang yang agraris menjadi yang industrial namanya, dari yang mengutamakan paguyuban kepada yang mengutamakan hubungan tugas. Nah, hal-hal semacam ini bisa belajar dari kebudayaan. Jadi sebenarnya antara budaya dengan agama itu bisa saling isi mengisi. Begitu juga antara agama dengan sebagai bidang, ya, dengan ekonomi. Jadi kita mempunyai norma-norma. Norma ini kan aturan-aturan tertentu yang kita pakai. Kemudian ini kita jadikan semacam akhlak, ya, semacam akhlak atau etika. Jadi etika bisnis yang bersih, kan gitu dah. Etika yang mementingkan kejujuran dalam dunia ilmu. Sebab penelitian itu intinya ya di kejujuran itu, tidak ada pemalsuan data-data dan sebagainya. Etika berpikir yang tuntas di dalam berpikir, ya, dalam pemikiran, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu etika macam-macam ini itu sebenarnya disumbangkan oleh agama dari norma-norma dikembangkan menjadi etika. Nah, kalau agama tidak mampu menampilkan diri dalam etika, maka dia lalu tidak bisa lain kecuali berfungsi sebagai kekuatan, sebagai kekuatan. Jadi menjadi sangat politis. Agama mengeluarkan tuntutan-tuntutan. Ini nggak boleh, ini harus dilarang, ini harus semua tuntutan. Karena apa? Karena agama tidak mampu mendorong warga masyarakat mengembangkan etika yang diperlukan. Itulah. Nah, jadi karena itu agama tugasnya mengembangkan kerangka etik dan katakanlah manifestasi etika yang bermacam-macam, etik yang diperlukan oleh bangsa kita untuk tetap berpegang pada akar historisnya, tapi mampu menatap masa depan, memecahkan masalah-masalah secara objektif, rasional, dan berencana. Abdurrahman Wahid adalah penggemar berat musik klasik. Simfoni Beethoven nomor 9 paling ia suka. Musik menurutnya bisa mendorong kita pada ketinggian, bisa menajamkan intuisi kita dan memperhalus jiwa kita. Penggemar musik klasik dan penggemar lagu-lagu legendaris Mesir Umi Kalsum, namun ia juga mengkoleksi lagu-lagu Jackson. Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, tanggal 40. Setelah melewati sekolah menengah ekonomi pertamanya di Yogyakarta tahun 1959, sesuai keinginan ibunya, ia melanjutkan di pesantren Tambak Beras, Jombang selama 4 tahun. Kemudian ia sempat mengenyam pendidikan
di Department of Higher Islamic and Arabic Studies Al-Azhar University, Kairo. Merasa tidak memperoleh banyak kemajuan di sana, ia beralih ke Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Keterlibatan Gus Dur, anak sulung dari 6 bersaudara, Al-Wahid Hashim, mantan Menteri Agama ini, di masyarakat nampaknya membuktikan bahwa ia memang seorang komunikator yang baik. Sebagai mitra dialog, ia banyak memegang jabatan mirip konsultan di berbagai departemen, antara lain Departemen Koperasi, Saya orang NU, maka saya bisa menggali dari NU itu ajaran-ajaran dan kerangka sikap, kerangka pikir, ya, dan kerangka pandang yang universal juga. Seperti tadi itu, asas membawa manfaat dan kesejahteraan. Itu adanya di kitab-kitab kuning yang diajarkan pesantren. Pesantren basisnya NU. Jadi pada dasarnya orang NU itu sendiri juga menuju kepada sikap universal. Nah, ketika saya bergaul keluar dengan pihak luar, dengan para budayawan, dengan para politikus, para ilmuwan, ya, dengan ABRI, dan ya, saya perkenalkan kepada mereka gitu loh. Universalitas dari pandangan hidup NU itu begini. Nah, punya bapak gimana? Oh gini, oh kok mirip yang ini, yang beda ini. Loh, jadi dengan cara kita, bahasa Jawanya nggatuk ke, mempertemukan antara universalitas NU dan universalitas kelompok-kelompok lain di masyarakat, maka akan terjadi proses saling mengisi dan saling mendukung. Jadi saya nggak merasa terbebani, malah merasa terdorong di satu pihak. Saya harus berfungsi membawakan hal-hal baru dari dunia luar NU ke dalam NU, dan dari dalam saya mencoba menggali universitas pandangan hidup NU untuk saya persembahkan kepada pihak luar, sehingga demikian akan lebih terintegrasi lagi ke dalam kehidupan bangsa. Ya, saya mengemukakan masalah apa adanya, nggak pakai ditutup-tutupi. Itu aja yang membuat kontroversial. Orang lain sebenarnya juga mengemukakan hal yang sama, tapi dibungkus-bungkus lah, gitu kira-kira ini. Ya, jadi kalau umpamanya saya bilang orang tua jangan terlalu galak-galak sama anak. Nah, kalau orang lain bicara, orang rame-rame meributkan masalah. Assalamualaikum. Saya maksud itu bukan kok lalu Assalamualaikum diganti. Saya hanya mengatakan bahwa antara ajaran agama itu ada yang menjadi norma, tapi juga ada yang hanya sekedar menjadi adat, menjadi kebiasaan. Nah, yang norma itu mempunyai nilai keagamaannya sendiri. Nah, saya ambil kasus Assalamualaikum. Kalau yang Assalamualaikum itu adalah kita bersolat itu kan pakai Assalamualaikum, ya, selesai itu Assalamualaikum. Nah, itu norma agama, itu nggak bisa diganti itu. Tapi kalau yang adat, sekedar apa namanya, istilahnya itu uluk salam gitu, itu sebenarnya cuma soal muruah, soal susila, soal tata krama lah. Nah, itu bisa aja diganti dengan bentuk-bentuk lain. Namun juga jangan lupa, dalam Assalamualaikum, dalam bentuk uluk salam juga bisa menjadi sesuatu yang normatif apabila itu orang lain yang bilang Assalamualaikum, kita harus jawab. Jadi kita nggak harus memulai, kita bisa aja mau selamat pagi. Orang di Mesir itu Kiai Al-Azhar itu ketemu orang yang tidak selalu Assalamualaikum, dia bisa juga menyatakan Sabahul khair, good morning, bahasa Inggrisnya, cuma diarabkan gitu. Jadi kelihatannya kayak agama juga, padahal yang enggak, itu budaya saja itu. Adat itu kan budaya. Jadi sebenarnya kita itu karena nggak paham aja maka pada marah. Maksud saya adalah kita harus lentur dalam hal-hal yang sifatnya budaya. Apa yang kita sangka agama itu sebenarnya bisa aja kita integrasikan dalam kebudayaan bangsa kita. Tidak harus menyendiri sebagai agama gitu. Nah, umpamanya saja ambil contoh sekarang, kata
hari Minggu. Kenapa? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu menggunakan bahasa Arab, ya kan? Tapi ketika Minggu kita pakai istilah Portugis. Domingo, harinya Tuhan. Jadi sebenarnya itu hari Kristen kan? Harinya orang Kristen pergi ke gereja, hari Tuhan. Tapi sekarang orang Islam menggunakan Minggu dan tetap dalam arti hari Tuhan ya. Mereka pergi ke pengajian. Bukan elok toh gitu. Kan indah itu. Betapa kita saling memakai, saling menggunakan. Itu namanya saling mendukung, saling menolong itu. Gus Dur menurut saya adalah prototip intelektual Muslim yang barangkali cocok untuk gambaran masa depan cendekiawan Muslim Indonesia. Saya tahu dia tidak sepakat dengan gagasan teman-temannya untuk mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia misalnya. Itu tidak menyebabkan lalu dia tidak tergolong cendekiawan Muslim, karena itu tadi pikiran-pikiran beliau yang selalu melatih kita untuk secara cerdas menelaah berbagai-bagai soal. Misalnya beliau itu salah satu hal yang merasa saya dihidupkan terus-menerus semangatnya itu adalah the benefit of doubt gitu. Si cendekiawan yang begitu. Dia wajar aja, hanya kita saja yang tidak lazim untuk mengikuti pikiran-pikiran yang logis, masuk akal, dan kesukaan dia untuk dialektis. Artinya kalau orang punya pandangan tertentu, itu mesti ada counter pandangan yang mempunyai keabsahan yang setara sekurang-kurangnya. Bahkan dia bisa membuktikan seringkali keabsahannya mungkin bisa jadi lebih tinggi pandangan-pandangan yang tidak sama dengan pandangan yang dikemukakan oleh atau yang diterima oleh masyarakat luas itu misalnya. Gus Dur bagi saya tuh wajahnya saja atau sikapnya saja membawa suatu sinar yang ayam tentrem, damai saya kalau melihat beliau itu. Mengapa demikian juga? Karena saya lihat, saya baca, saya dengar dari banyak orang dalam kehidupan beragama kita, sikapnya sangat konsekuen dan konsisten. Beliau seorang kiai, tapi kalau saya berhadapan dengan Gus Dur, saya tuh nggak takut dalam arti kata saya berani mengungkapkan pendapat saya. Saya berlatar belakangkan Kristen, berhadapan dengan beliau yang beragama Islam. Saya merasa bebas untuk bicara apapun dengan beliau. Nah, itu yang saya katakan membawa sinar atau kedamaian. Buku dan bola lepas dari sosok Gus Dur. Baranya itu akan kacamata minus sejak kecil. Meski demikian, Gus Dur tak mengalami kesulitan dalam bergaul, bahkan di kalangan sejawatnya ia dikenal humoris. Gus Dur memang menyenangi segala macam humor. Dari Art Buchwald, orang Keluk di Madras sana sini. Nah, itu ceritanya tentang kebencian rakyat di sebuah negara kecil di Amerika Tengah, sebuah republik pisang lah, Banana Republic. Presiden Gonzales di situ itu satu hari naik kuda nyeberangi jembatan. Nah, ternyata kudanya takut lihat air kali, lompat, presidennya jatuh, kintir, hanyut. Cari pengail nggak ketemu, tahunya setelah berpuluh-puluh kilo ditemukan seorang pengail miskin gitulah, orang kecil ini. Ditolong. Begitu ditolong terus pidato dia. Anda telah berbuat jasa besar bagi negara ini. Anda telah menyelamatkan nyawa presiden. Saya ini Presiden Gonzales. Sekarang Anda jasa ini apa imbalannya? Anda minta apa? Bilang. Nanti kita penuhi.
Nah ini ternyata semua rakyat di sana itu udah benci sama presiden ini. Karena itu permintaannya si pengail cuma satu saja Paduka Yang Mulia, saya minta satu saja hadiahnya. Apa? Jangan bilang-bilang saya yang nolong. Kalau dia bilang kan dia dibunuh sama yang lain-lain. Biarin aja mati. Agaknya pesantren Tambak Beras Jombang bagi Gus Dur tidak hanya tempaan rohani dan spiritual. Kisah cintanya pun berawal dari pesantren. Ia bertemu Nuriyah, istrinya kini, tatkala ia mengajar di Mu'alimat. Ia memperhatikan Nuriyah bukan dengan memberinya nilai bagus, tetapi dengan sering memanggil dan memberinya buku. Ia baru berani menyatakan cintanya ketika ia sekolah di Mesir. Karena jawaban Nuriyah pula, Gus Dur segera meminta ibunya untuk melamar. Ketika menikah, Gus Dur tidak bisa meninggalkan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Ia diwakili pamannya, K.H. Aziz Bisri. Dari perkawinannya, Gus Dur dikaruniai 4 putri. Sulungnya kini belajar di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Ada satu hal yang menarik dari pasangan Gus Dur dan Nuriyah ini. Kalau ada ganjelan di antara keduanya, masing-masing menyampaikannya melalui surat. Dan pertengkaran pun diselesaikan melalui surat. Ia tidak memaksakan kehendak bagi anak-anaknya. Saya ingin manusia itu mampu menyejahterakan dirinya. Dan bangsa Indonesia ini mampu menyejahterakan masing-masing warganya. Konsep maslahah di dalam kitab-kitab kuning pesantren itu. Ya, jadi konsep maslahah ini kompleks. Artinya kita harus mengejar persyaratan untuk bisa mewujudkan kemaslahatan umum ya, masyarakat maupun masing-masing individu warga masyarakat. Tapi kita juga harus mampu mengembangkan perangkat untuk menolak hal-hal yang membahayakan kemaslahatan, itulah. Karena itu juga kita harus bisa melakukan seleksi mana hal-hal yang merusak. Itu dinamakan mafsadah. Hal-hal yang merusak itu kita hindari. Lalu hal yang membawa kesejahteraan itu yang kita pakai. Nah ini yang pedoman itu yang saya ikuti sampai hari ini. Anak saya didik untuk bisa berguna bagi agama mereka, bagi bangsa mereka, bagi negara mereka. Nah apa? Ya mereka harus mempunyai kemampuan berdiri atas kaki sendiri, kemampuan mengemban tugas-tugas yang dibebankan oleh negara dan bangsa, kemampuan untuk turut menyumbangkan sesuatu bagi kehidupan masyarakat. Nah itu semua sudah ada melalui pendidikan, melalui apresiasi seni, melalui akhlak agama dan sebagainya. Enak tuh. Menerapkannya itu nggak kaku-kaku. Saya itu sempat sampai hari ini. Jadi cuma ada di kepala. Belum. Ya kaitan agama dengan berbagai bidang kehidupan. Apa masalah-masalahnya? Sebab ini masalah yang universal yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari kita semua. Salah satu bentuknya mungkin novel, mungkin juga puisi gitu. Saya dulu nulis puisi cuma nggak pernah saya terbitkan gitu. Ya jadi gitu. Atau mungkin juga waktu yang saya gunakan juga nulis umpamanya saja karena saya tukang nonton film, ingin menuliskan kesan-kesan dan olahan tentang film. Kalau ada satu buku Marsara, terus saya pengen nonton semua itu, padahal baru kira-kira ya nggak ada 10 yang saya tonton. On the Waterfront, The Importance of Being Earnest, Stagecoach dari John Huston. Kalau On the Waterfront kan yang main Marlon Brando, sutradaranya Elia Kazan. Juga ada di situ beberapa film tahun-tahun akhir ini
yang bagus. Nah, ingin saya ulas gitu loh. Kalau namanya 10-12 halaman satu film, 10 film kan sak buku. Puasa itu katanya Nabi, sepertiga yang pertama itu menumbuhkan ikatan batin, rahmat itulah juga ya, jadi ikatan batin kita dengan Tuhan menjadi semakin kokoh. Nah, karena kita sadar kebesaran Tuhan, kita lalu mengurangi kesombongan diri kita sebagai manusia, lalu perilaku kita juga semakin seimbang ya. Jadi kita lalu memperkecil kesalahan. Nah, karena itu sepertiga yang kedua tanggal 11 sampai 20 itu maghfirah, pengampunan dari Tuhan. Karena kita sudah menjadi lebih baik, maka kita mendapat pengampunan. Nah, kalau pengampunan ini berjalan cukup lama, kebaikan kita, maka sepertiga yang terakhir itu adalah pembebasan dari ancaman neraka. Artinya kita menjadi manusia yang bersih kembali, manusia yang apa itu namanya, fitrah itulah istilahnya ya. Manusia yang seharusnya. Nah, berarti kan di sini puasa itu satu proses dari memahami ikatan batin dengan Tuhan, berkembang menjadi kemampuan menyadari kesalahan, dan berakhir kepada kesadaran penuh kita akan diri kita ini siapa, Tuhan itu siapa, dan sebagainya, sehingga kita menjadi manusia baru dalam arti ini ya. Nah, ini kan proses peningkatan kualitas toh. Nah, saya bersyukur pada hari raya itu bahwa sudah selesai proses itu, lebar. Dalam bahasa pesantrennya itu, bahasa Arabnya ya, orang-orang Islam ini yang bangsa balik kiai-kiai itu ada istilah yang oleh orang Jawa dipotong, orang Jawa senangannya kan motong. Biasanya itu gini kalau di negeri Arab, kalau lebaran itu Idul Said, selamat hari raya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah saya dan ibadah Anda. Kan begitu. Wa ja'alana minal aidina wal faizina wal maqbulin wal maghfurin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ini minal aidin. Itu dipotong minal aidin aja gitu. Orang yang kembali kepada Tuhan. Wal faizin, orang yang menemukan kebahagiaan dan memenangkan pertarungan dalam diri. Wal makbulin, yang diterima amal ibadahnya, wal maghfurin, yang diampuni kesalahannya. Nah, ini terus oleh orang-orang di negeri kita dipendekkan minal aidin wal faizin saja. Ya tidak apa-apa wong ya tetap baik toh. Gitu. Jadi ya saya sendiri begitu mengucapkan tadi itu, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wa ja'alanallahu minal aidin wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin wal maghfurin. Ya, mudah-mudahan kita semua menempuh itulah, dan tidak bisa dibaca. Semua orang memerlukan pengampunan dan memerlukan apa itu namanya, penerimaan dari Allah.